maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan mencuat ke ruang publik. Bagaimana menghilangkan hierarki patriarki? BKKBN menekankan perlunya perhatian yang serius dari kita terhadap kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan dalam 3 tahun terakhir. Kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nazrul Agustin dengan 1250182 dan rekan saya Dewi Amalina Malini dengan NIM 661250095. Di podcast ini kami akan membahas satu isu yang sering dibicarakan tetapi belum benar-benar selesai, yaitu patriarki dan kekerasan terhadap perempuan. Topik ini penting banget teman-teman untuk dibicarakan secara terbuka, bukan hanya sebagai persoalan individu, tetapi sebagai persoalan sosial dan kemanusiaan. Alina, aku mau mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kita sering bilang perempuan sekarang sudah merdeka, hadir di ruang publik, bahkan jadi pemimpin. Tapi pertanyaannya, apakah perempuan benar-benar sudah merdeka dari kekerasan? Kalau melihat realitasnya ya Nas, jawabannya itu belum. Data Simfoni PPA sampai awal Agustus tahun 2025 ini mencatat ada 17.355 kasus kekerasan dan lebih dari 80% korbannya adalah perempuan. Wah, angka itu besar banget. Dan yang bikin aku mikir, sebagian besar kekerasan justru terjadi di tempat yang paling dekat. Iya Nas, sekitar 60% kekerasan terjadi di rumah tangga. Secara filosofis ini itu ironis karena rumah tangga yang harusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang dominasi. Dan pelakunya seringkali menjadi orang terdekat seperti suami atau pasangan. Betul, disinilah patriarki bekerja. Laki-laki dilegitimasi sebagai pemegang kuasa dalam keluarga, seolah punya hak mengontrol tubuh dan hidup perempuan. Jadi kekerasan itu bukan sekedar masalah emosi atau konflik pribadi ya? Bukan Nas, itu persoalan struktural. Patriarki membuat relasi kuasa menjadi timpang dan kekerasan terasa wajar atas nama disiplin, kehormatan, dan norma keluarga. Yang lebih menyedihkannya, banyak korban justru memilih diam. Karena stigma Nas, budaya patriarki sering menyalahkan korban. Muncul pertanyaan seperti, kenapa nggak nurut atau salah sendiri? Padahal kalau dilihat dari data, narasi itu nggak masuk akal kan? Iya Nas, data menunjukkan korban terbanyak justru dari usia 13 sampai 17 tahun, disusul 25 sampai 44 tahun. Ini remaja dan perempuan usia produktif, artinya kekerasan merampas masa depan. Secara filsafat kemanusiaan sih ini serius banget. Karena kekerasan mereduksi perempuan dari subjek menjadi objek. Tubuhnya dianggap bisa dikontrol, dilukai, bahkan diatur oleh orang lain. Dan dampaknya bukan cuma luka fisik, ada trauma psikologis, perubahan perilaku, kehilangan kemandirian ekonomi, sampai rasa kehilangan makna diri. Kekerasan itu menghancurkan manusia secara utuh. Negara sebenarnya sudah punya UU TPKS, tapi kenapa kasusnya masih tinggi ya? Karena hukum tanpa kesadaran hanya menjadi teks. Implementasinya sering terkendala aparat yang belum sensitif gender, bahkan ikut menyudutkan korban. Jadi problemnya bukan cuma aturan, tapi cara pandang. Iya, selama patriarki masih dianggap kodrat, kekerasan akan terus berulang. Kalau kita bicara soal kemerdekaan, berarti perjuangannya belum selesai kan? Belum Nas, merdeka itu bukan hanya bebas secara politik, tapi bebas dari ketakutan, stigma, dan kekerasan. Selama satu perempuan saja belum merasa aman, kita belum bisa bilang merdeka sepenuhnya. Dan kesadaran kritis adalah langkah awal untuk menghentikan itu. Semoga obrolan ini jadi pengingat bersama Bahwa yang manusiawi adalah kekerasan dan penghormatan pada martabat. Segitu aja perbincangan singkat dari kami tentang patriarki dan kekerasan terhadap